Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Dwi Ananda. I am a student at Medan State University, Indonesian Language and Literature Education Study Program. I want to tell you about the video Think Fast Talk Smart Communication Technique. Welcome. I'm very excited today to talk about effective speaking in spontaneous situations. I thank you all for joining us, even though the title of my talk is grammatically incorrect. I thought that might scare a few of you away. But I learned teaching here at the business school, catching people's attention is hard. So something as simple as that I thought might draw a few of you here. So this is going to be a highly interactive and participative workshop today. If you don't feel comfortable participating, that's completely fine, but do know I'm going to ask you to talk to people next to you. There'll be opportunities to stand up and practice some things, because I believe the way we become effective communicators is by actually communicating. Dari video ini mengajarkan kita menjadi komunikator yang efektif dengan benar-benar berkomunikasi. Seperti dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya dalam hal pendekatan kita, sikap kita, praktik kita yang dapat mengubah perasaan kita ketika berbicara di depan umum. Dari video di samping ini juga bukan belajar berbicara untuk ceramah, pidato resmi, melainkan tentang berbicara spontan. Ketika kita sedang dalam situasi di mana kita diminta untuk berbicara langsung. Kenyataannya berbicara spontan sebenarnya lebih umum daripada pembicaraan yang direncanakan. Karena yang sering kita gunakan itu adalah berbicara spontan. Di video ini juga mengajarkan bagaimana cara kita menghadapi rasa kecemasan kita dalam berbicara. Banyak orang yang merasa gugup atau cemas sebelum berbicara. Jadi dari video ini memberikan kita teknik supaya tidak merasa gugup atau cemas. Seperti di dalam presentasi, secara spontan ataupun tidak, kita harus membuat audiens kita itu harus merasa lebih nyaman terlebih dahulu. Jadi teknik pertama yang kita gunakan itu, kita cukup menyapa kecemasan kita dan mengakuinya bahwa itu hal yang normal dan semua orang mengalaminya. Jadi kalau kecemasan itu datang lagi, kita cukup tarik napas dalam-dalam. Selain itu, kita bisa melakukan sebuah percakapan seperti yang pertama, membuat pertanyaan yang bersifat dialogis dan bersifat dua arah. Hal ini membuat kita seolah-olah kita sedang mengobrol dengan audiens yang terlibat dalam presentasi kita. Yang kedua, menggunakan bahasa percakapan. Yang ketiga, bawa diri kita ke situasi sekarang. Dengan membawa diri kita ke situasi sekarang, kita tidak khawatir dengan keadaan situasi ke depannya. Dan oleh karena itu, kegelisahan kita akan berkurang. Yang keempat, twister lidah. Dengan melakukan pengulangan kata. Twister lidah ini memiliki manfaat tambahan untuk menghangatkan suara kita. Banyak yang gugup karena tidak menghangatkan suaranya terlebih dahulu. Selanjutnya, dari video ini, bagaimana kita merasa lebih nyaman berbicara dalam situasi spontan. Yang pertama, kita itu melakukan 4 langkah. Yang pertama, keluar dari caramu sendiri. Caranya menyingkirkan beban yang kita hadapi. Yang kedua, mengubah cara kita memandang situasi yang kita hadapi. Yang ketiga, memperlambat dan mendengarkan. Kita cukup mendengar lalu kita tanggapi. Yang keempat itu memiliki struktur. Maka kita bebas memikirkan apa yang akan kita katakan. Pada akhirnya kita memiliki peluang untuk menjadi lebih baik, lebih menarik, lebih percaya diri, dan lebih terhubung sebagai pembicara jika kita menggunakan teknik-teknik tadi. That's all I can say. If there are any words I say wrong, please forgive me and thank you.